wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan, nama kakak Lili Musliha. Biasanya dipanggil Kak Lili. Perkenalkan, nama kakak Hakimati Zedia, biasa dipanggil Kak Hikmah. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Rizky Mualimi, biasanya dipanggil Rizky. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum itu, kakak mau mengabsen kalian satu persatu ya. Bila, Saya hadir, Bu. Arsy, Hadir, Bu. Rasya. Hadir, Bu. Oke, masuk semua ya. Apakah ada yang tidak masuk? Sebelum itu, kakak akan menjelaskan poin-poin yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, kami akan menjelaskan tentang akhlak tercela. Akhlak tercela yang akan kakak jelaskan pada pertemuan kali ini yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ujungnya, hasad, takabur, dan riya. Kemudian nanti akan dijelaskan tentang faktor penyebab dan juga cara menghindari akhlak tercela tersebut. Dan untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh KS. Selamat pagi anak-anak. Di sini kakak akan melanjutkan dari penjelasan dari Kak Lili tadi. Sebelum kakak menjelaskan lebih lanjut, di sini sebagai pengantar, kakak akan menjelaskan bahwa di sini kita akan menjelaskan mengenai 4 akhlak tercela, yang mana akhlak tercela tersebut yaitu penyakit di dalam hati, bukan keseluruhan ya. Untuk yang pertama, definisi akhlak tercela. Apa sih akhlak tercela itu? Akhlak tercela bisa disebut juga dengan akhlak mazmumah, yaitu segala sesuatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Kenapa? Karena merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi segala sesuatu yang merugikan diri sendiri kita atau orang lain di sekitar kita merupakan akhlak tercela. Akhlak tercela yang pertama, kakak akan menjelaskan mengenai hubud dunia. Apa sih hubud dunia itu? Hubud dunia merupakan suatu perkara cinta terhadap dunia, yang mana orang tersebut menganggap bahwa harta benda adalah segala-galanya yang menentukan kebahagiaan kita di dunia. Padahal sebetulnya itu perbuatan yang salah. Penyakit hubud dunia biasanya lahir dari penyakit iman, yang mana ketika itu iman kita masih rendah, maka akan muncul penyakit hubud dunia yang menganggap bahwa derajat pangkat merupakan segala-galanya bagi kehidupan kita di dunia. Setelah hubud dunia, ada juga penyakit hasad. Apa sih hasad itu? Jadi hasad merupakan suatu perkara iri atau dengki terhadap nikmat yang diberikan oleh orang lain. Jadi sikap hasad yaitu sikap iri atau perbuatan yang mencerminkan rasa marah kepada nikmat orang lain. Orang hasad menginginkan kenikmatan yang diberikan orang lain itu berharap berpindah kepadanya. Jadi kita punya teman, ketika teman itu merasa kenikmatan, kita itu seolah-olah tidak suka dan ingin nikmat itu berpindah kepada kita. Itulah yang dimaksud dengan hasad. Kemudian yang ketiga, takabur atau ujub. Apa sih takabur itu? Sebelum beranjak ke penjelasan, di sini secara bahasa ujub berarti kata dari ajabah, yang berarti kagum atau terheran-heran atau takjub. Kemudian al-jabu binafsi berarti kagum pada diri sendiri. Jadi seolah-olah mengagum-agungkan diri sendiri. Sebagai contoh yaitu kesombongan. Ini loh, saya bisa mengalahkan kalian. Siapa yang berani sama saya? Seperti itu. Yang terakhir yaitu riya. Apa sih riya itu?
Jadi ria merupakan suatu perbuatan atau ibadah yang seolah-olah hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain, tidak ikhlas, yaitu mengharap pujian atau imbalan dari orang lain. Kemudian dari keempat tersebut pasti akan ada faktor penyebab. Faktor penyebab dari hal tersebut itu apa aja sih? Yang pertama dari faktor internal. Faktor internal terdiri dari 3 macam. Yang pertama keadaan fluktuasi iman kita. Fluktuasi itu tinggi rendahnya iman kita. Jadi ketika iman kita turun, bisa jadi akan menyebabkan akhlak yang tercela. Kemudian bisikan nafsu syaitan. Jadi kita sebagai manusia tidak luput dari godaan dari setan. Maka dari itu kita harus bisa menahan hawa nafsu dari diri kita masing-masing. Yang ketiga, makan minum yang haram. Jangankan haram, syubhat pun kita dilarang. Kenapa? Karena hal tersebut akan memunculkan kejelekan hati kita. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama dari lingkungan dan pergaulan. Di sini lingkungan dan pergaulan sangat berpengaruh terhadap perbuatan kita. Jadi pandai-pandailah kita memilih teman dan pandai-pandailah kita memilih tempat untuk bergaul. Kemudian cara menghindari faktor akhlak tercela ada beberapa macam. Yang tadi juga agak mirip-mirip dengan faktor penyebab. Sebagai contoh, menghindari makanan-makanan yang syubhat dan haram. Kita dituntut untuk tidak memakan makanan yang haram, tetapi yang halal-halal saja. Kedua, memilih teman pergaulan dan lingkungan yang baik. Ketiga, melakukan riyadhah. Dan keempat, melakukan metode tahali, dan tajali. Yang keempat, menjaga soliditas iman kita agar senantiasa untuk membaik. Dari penjelasan kakak tadi, apakah kalian sudah mengerti? Jadi di sini kakak akan menguji kemampuan kalian semua. Sebagai contoh, saya akan bertanya kepada Gilang. Saya akan bertanya kepada Gilang. Apa sih pengertian akhlak tercela menurut Gilang? Jadi akhlak tercela itu akhlak yang dibenci oleh Allah dan harus kita hindari ya. Bagus. Lanjut. Kemudian Tasya, berapa jenis pembagian dari akhlak tercela yang kakak jelaskan tadi? Jelaskan sepengetahuanmu. Banyak kak, takabur, ujub, ria, terus ubud. Oke. Jadi di sini kakak rasa kalian sudah mengerti dan paham ya. Untuk selanjutnya yaitu akan diberi metode penguatan oleh Kak Hikmah. Untuk waktu dan tempat kami persilakan untuk Kak Hikmah. Apa tadi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.